Terus dan juga nanti video ini juga akan sebagai akhir outputnya akan menjadi video edukasi dan juga sebagai keperluan akademik. Dan juga saya berharap semoga wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin untuk sebelumnya saya mau mungkin karena saya udah perkenalan diri, mungkin saya ingin lebih tahu dan juga pengen tahu nama Oke. dari Bapak sendiri kita. Ya, baik adik-adik, terima kasih atas undangannya untuk menjadi narasumber dalam tugas mata kuliah Meteorologi Maritim ya, nggak salah. Perkenalkan saya Mujahidin, sekarang sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon. Ya, sebagai Stasiun Meteorologi Maritim Ambon bertugas untuk memberikan atau melaksanakan layanan informasi meteorologi maritim di wilayah perairan Kepulauan Maluku. Nah, jadi wilayah kami itu mencakup seluruh Kepulauan Maluku dari Pulau Ambon, Pulau Seram hingga ke perairan Maluku Barat Daya yang eh, berbatasan dengan NTT. Jadi dengan luas wilayah kami dan di mana Provinsi Maluku juga merupakan wilayah kepulauan di mana sebagian besar eh, masyarakatnya adalah beraktivitas di laut dengan sebagian besar mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan, kemudian aktivitas transportasi utama juga adalah aktivitas transportasi laut. Nah, inilah menjadi tugas kami dari Stasiun Meteorologi Maritim untuk memberikan informasi cuaca kemaritiman yang seperti adik katakan tadi, untuk memberikan keamanan, kemudian tentu saja memberikan eh, s- rasa efektif terhadap kegiatan masyarakat di laut. Mungkin demikian ya secara singkat apa sih yang kegiatan dari Stasiun Meteorologi Maritim khususnya yang ada di Maluku yang kami laksanakan. Nah, kalau boleh tahu kenapa adik-adik memilih Stasiun Meteorologi Maritim Ambon nih sebagai salah satu narasumbernya? Mungkin karena sesuai sama rincian tuh untuk uasnya ya Pak. Iya, Karena berbatasan dengan negara tetangga gitu Pak. iya betul. Makanya kita memilih stasiun meteorologi tersebut. Ya, ya betul. Jadi dengan luasnya wilayah cakupan wilayah perairan kami ya, tanggung jawab perairan kami seperti tadi berbatasan dengan Provinsi NTT, kemudian hingga berbatasan dengan perairan Australia di sebelah selatan. Nah, ini mungkin menjadi yang seperti tadi tantangan kami dalam memberikan layanan informasi maritim kepada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin demikian secara singkat ya perkenalannya seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin lanjut ke beberapa pertanyaan ya Pak dari kami. Mm-mm. Mungkin kami bertanya mulai dari kondisi operasional saat ini dulu Pak. Eh, informasi meteorologi apa yang paling sering gitu Pak dibutuhkan oleh pelaku pelayaran volume Pak? Untuk untuk pelaku pelayaran sendiri itu kami memberikan informasi berupa perakiraan cuaca maritim harian, baik itu cuaca wilayah perairan, kemudian jalur pelayaran, dan juga cuaca pelabuhan. Selain itu, kita juga memberikan informasi peringatan dini tinggi gelombang. Jadi, tiap hari kita memberikan peringatan dini, baik peringatan dini satu harian maupun peringatan dini 3 harian. Untuk pelaku transportasi laut sendiri, utamanya yang untuk aktivitas transport laut seperti penyeberangan maupun pelayaran, itu sangat membutuhkan informasi cuaca wilayah perairan, jalur pelayaran, dan juga eh, cuaca perakiraan informasi cuaca pelabuhan. Nah, untuk masyarakat nelayan sendiri
Jadi informasi sangat ini juga sangat seperti yang dikatakan tadi juga berpengaruh bagi aktivitas eh, perikanan, utamanya tangkapan untuk nelayan tangkap. Nah, mereka menggunakan informasi peringatan dini untuk melihat wilayah-wilayah mana yang menjadi warning buat mereka untuk tidak melakukan aktivitas nela tak menangkap ikan di wilayah yang diberikan warning. Dan alhamdulillah itu semua sudah berjalan di wilayah kami, di mana nelayan sangat aware dengan peringatan dini yang kita berikan. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Terus mungkin kami pengen tahu gitu, Pak, fenomena cuaca apa gitu yang paling sering mengganggu aktivitas di pelayaran? Hmm. Untuk di pelayaran, aktivitas utamanya pasti ya terjadinya gelombang tinggi, ya, yang pasti akan menghambat aktivitas. Kemudian untuk wilayah masyarakat pesisir juga adanya fenomena misalnya apa pasang maksimum yang mengakibatkan banjir rob yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Tapi pada untuk pelayaran, kemudian untuk aktivitas di lautan sendiri pasti gelombang tinggi menjadi uh, fenomena cuaca yang paling sering untuk mengganggu aktivitas masyarakat di laut. Oke, Pak. Kalau misalnya kalau musim tertentu gitu ada yang memiliki resiko cuaca ekstrim gitu yang lebih tinggi nggak, Pak? Iya, jadi Maluku ini memiliki iklim yang uh, khas ya, di, ma- di mana pada musim barat juga terkena angin baratan, jadi juga terkena gelombang-gelombang tinggi di musim barat. Nah, pada saat musim timur, ini juga mengalami bahkan tinggi gelombang bisa lebih tinggi dibandingkan pada saat musim baratan. Jadi sepanjang tahun dikecualikan di bulan-bulan peralihan itu gelombang tinggi di Maluku lumayan tinggi gitu. Dan ya tentu mengganggu aktivitas masyarakat. Karena apa kita tahu karena pada saat musim timuran angin bertiup dari selatan ya, dari selatan kemudian menuju ke benua Asia ke utara ke barat melewati perairan Laut Banda. Nah, ini di angin timuran yang bertiup di Laut Banda ini sangat berpotensi untuk meningkatkan ketinggian gelombang pada saat musim-musim timuran. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Ya, terkait kondisi operasional dari Stammer, Stammer ya Ambon, Stammer Ambon. Stammer Ambon. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan tentang early warning systemnya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar dalam menghadapi eh, menghasilkan peringatan dini cuaca maritim yang akurat gitu, khususnya buat pelayaran wilayah maritim yang sangat luas dan juga cukup kompleks nih Pak. Ya, untuk menghasilkan perakiraan cuaca yang akurat, tantangannya adalah perakirawan harus betul-betul memahami wilayah yang mereka perakirakan. Kondisi tidak hanya mengetahui kondisi global, kondisi regional, tetapi kondisi lokal di masing-masing perairan yang tentu saja diketahui melalui basis data yang dimiliki sehingga kita bisa mengetahui karakteristik perairan tersebut. Nah, dengan mengetahui karakter lokal perairan, ini bisa meningkatkan akurasi dari informasi yang kita produksi. Dan alhamdulillah untuk kami sendiri, untuk akurasi uh, sudah cukup baik ya. Dan dari ini dari stakeholder juga sudah menyatakan bahwa informasi yang kita berikan itu sudah sangat membantu dalam melaksanakan aktivitas mereka. Tantangan dari peringatan dini sendiri eh, ada pada proses diseminasinya. Jadi bagaimana
informasi yang kita produksi, yang kita jaga akurasinya ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seperti kita kita ketahui bahwa wilayah kami ini adalah pulau-pulau dengan jaringan infrastruktur yang belum maksimal ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagaimana informasi kita ini bisa sampai ke masyarakat pengguna, utamanya masyarakat dengan kebiasaan masyarakat di Maluku sendiri, di mana transportasi laut itu menjadi suatu hal kebanyakan masyarakat mm, Maluku itu mempunyai kode aktivitas transportasi laut. Nah, inilah yang kita menjadi tantangan, terutama juga jadi pemerintah daerah memberikan kami tantangan bagaimana informasi ini ya bisa sampai ke rumah-rumah masyarakat yang beraktivitas di laut. Nah, itu yang kita gencarkan sekarang, bukan kita gencarkan diseminasinya baik melalui media sosial, kemudian sosialisasi, baik itu turun langsung dan juga koordinasi dengan beberapa instansi lain yang bisa menyentuh lapisan masyarakat sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah seperti itu. Berarti tantangan yang lebih besar itu lebih apa ya? Bagaimana si masyarakatnya bisa apa? Bisa paham akan informasi yang diberikan ya, Pak. Ya, jadi inilah yang menjadi concern kami. Bagaimana informasi kita yang sudah ada sedemikian rupa ini bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Untuk masyarakat, untuk transportasi laut, misalnya untuk kapal-kapal, kemudian untuk penyeberangan, untuk diseminasi dan pemanfaatannya sudah eh, bisa dikatakan sudah sangat baik. Artinya dengan kondisi sekarang, informasi kita itu sudah diterima oleh para pengguna jasa atau operator jasa pelayaran, sehingga sudah sangat sudah sangat baik lah untuk diseminasi informasi untuk di sektor perhubungan atau transportasi laut. Nah, yang menjadi tantangan besar kita adalah menjangkau masyarakat, di mana di wilayah Maluku ini masyarakat itu beraktivitas ke laut itu dari halaman rumah mereka, dari belakang rumah mereka. Jadi inilah yang menjadi tantangan kami sekarang, bagaimana informasi itu sampai ke rumah mereka. Jadi ketika sebelum mereka dari belakang rumah mereka beraktivitas ke laut, naik perahu perahu mereka ke laut, mereka mengecek informasi cuaca dulu. Nah, inilah yang kami lakukan sekarang. Bagaimana juga melaksanakan edukasi ke masyarakat secara langsung, dengan turun sendiri di berkolaborasi dengan instansi-instansi lain seperti eh, pemerintah daerah maupun penyuluh perikanan untuk bisa bagaimana menjangkau masyarakat-masyarakat ini. Di samping kita gencar melakukan diseminasi informasi melalui media sosial juga untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Nah, ini yang kami sekarang lakukan dan menjadi tantangan kami. Jadi yang diharapkan adalah tantangan di wilayah Maluku sekarang adalah eh, dari data yang diperoleh oleh Basarnas bahwa kecelakaan aktivitas di laut itu didominasi oleh kecelakaan aktivitas pribadi masyarakat. Nah, jadi masyarakat yang beraktivitas menggunakan perahu tradisional. Nah, ini yang sekarang yang masih mendominasi terjadinya kecelakaan di laut. Nah, inilah menjadi concern kami bagaimana meminimalisir bahkan kalau bisa zero accident ya. Jadi target untuk semua masyarakat tidak ada lagi kecelakaan seperti itu di laut. Nah, itulah
dan sedangkan informasi kita tuh eh, sudah mencakup dari apa sih apa yang mereka butuhkan. Jadi informasi ketika mereka melihat itu kita yakin bahwa dan apabila mereka juga teredukasi dengan baik, mereka teredukasi bahwa dengan gelombang seperti ini mereka tidak bisa melakukan aktivitas melaut, kami yakin bahwa insiden-insiden seperti itu bisa kita hilangkan. Nah, ini tugas jadi yang kami sekarang lakukan adalah gencar melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga gencar melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat sehingga mereka sebelum beraktivitas itu mengecek informasi cuaca dari BMKG. Berbicara soal kecelakaan tadi, Pak, Hmm. apakah dari Stammers Ambon sendiri itu ada keterbatasan data observasi laut yang digunakan untuk penyusunan perakiraan cuaca tersebut, Pak? Untuk observasi laut, kemudian untuk ada menghasilkan informasi cuaca, kami sudah maksudnya dengan sekarang dengan yang di kami BMKG punya itu sudah sangat memadai untuk menghasilkan informasi. Yang jadi ke tantangan yang saya kemarin bilang adalah bagaimana mengedukasi masyarakat itu untuk meng- mematuhi atau mengetahui informasi cuaca yang telah ada gitu. Dan ini yang kita gencarkan, bagaimana mengedukasi masyarakat. Ketika gelombangnya misalnya 2 meter sampai 4 meter dengan kondisi perahu mereka yang dengan GT beberapa yang tidak mungkin melaut, mereka jangan memaksakan untuk melaut. Nah, ini yang kita gencarkan. Karena beberapa misalnya kejadian-kejadian itu akibat dari memang uh, kondisi gelombang yang tinggi tidak disertai dengan uh, kapasitas dari kapal, kapal perahu lah, perahu tradisional. Nah, ini kita gencarkan informasinya bahwa informasi itu ada dan informasi itu tersedia dan bisa diakses. Nah, yang kami gencarkan adalah dan menjadi tantangan adalah bagaimana informasi itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya masyarakat umum atau masyarakat pesisir yang memang beraktivitas di laut seperti itu. Terima kasih, Pak. Eh, Mungkin ini pertanyaan eh, pengen tahu gitu, Pak. Apakah selama di bulan Januari hingga Juni ini ada kecelakaan gitu, Pak, di lautnya untuk apa sih datanya gitu? Ya, syukur untuk dari data dari informasi dari Badan SAR yang kami terima untuk kecelakaan laut yang diakibatkan oleh gelombang tinggi itu pada mulai dari awal tahun hingga sekarang itu uh, tidak ada. Jadi kebanyakan ada beberapa kejadian tetapi diakibatkan oleh kerusakan mesin atau beberapa hal lainnya. Nah, ini juga suatu kesyukuran buat kami. Sudah ada maksudnya ada peningkatan bahwa kesadaran masyarakat. Karena yang memang kita sangat konsen adalah bagaimana masyarakat masyarakat yang beraktivitas di laut ini yang memang berangkat berangkat melaut itu dari belakang rumah, tidak melalui pelabuhan. Karena kalau kapal-kapal atau eh, kapal-kapal tradisional yang berangkat dari pelabuhan, baik itu pelabuhan penumpang maupun pelabuhan nelayan, pelabuhan perikanan, itu dipastikan itu menerima informasi cuaca. Nah, masyarakat-masyarakat yang beraktivitas mulai dari yang dimulai dari halaman rumah inilah yang ini kita konsen, artinya fokus untuk memberikan informasi ke situ. Nah, dari tahun ini, awal tahun ini kami sudah koordinasi dan syukurnya bahwa tahun ini belum dan mudah-mudahan tidak ada eh, kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh karena dihantam terkena gelombang tinggi. Ada beberapa eh, kejadian aktivitas kecelakaan di laut tetapi diakibatkan oleh misalnya kerusakan mesin dan beberapa hal yang lain lah, yang sebab yang lain seperti itu.
Pak. Berarti tahun ini belum ada untuk kecelakaan ya, Pak? Ya, mudah-mudahan tidak ada untuk yang diakibatkan oleh diakibatkan oleh. Ya, syukurlah. Nah, saya tertarik Pak tadi soal informasi yang disebarkan ke masyarakat gitu Pak. Saya apa ya? Saya kepo gitu. Apakah masyarakat atau pengguna itu masih ada nggak ya yang kurang memahami gitu informasi yang diberikan gitu Pak? Ya, jadi informasi yang kita berikan itu untuk masyarakat itu kita sudah buat uh, se- uh, dengan bahasa yang seumum mungkin sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Jadi kandungan-kandungan informasi yang dengan bahasa-bahasa meteorologis atau itu kita sudah mulai kurangi dan lebih memberikan misalnya uh, apa peringatan dini dengan warna warna untuk perairan-perairan mana yang misalnya warna merah untuk tinggi gelombang di atas 4 meter, kemudian warna kuning untuk tinggi gelombang di atas 2 meter, nah warna biru untuk yang di bawah, hijau untuk di bawah itu, sehingga masyarakat masyarakat awam pada umumnya bisa melihat, oh ini, dan itu kami sudah berdialog dengan masyarakat itu sangat membantu. Mereka melihat, oh kalau sudah mulai merah atau orange ini, nah ini mereka sudah warning buat mereka, jangan ke sini. Dan itu sudah sangat membantu kami dari hasil percakapan, diskusi-diskusi dengan beberapa masyarakat dan kelompok perikanan itu sangat membantu. Jadi memang informasi yang salah satu cara kita untuk bagaimana masyarakat semakin paham adalah memberikan informasi yang kontennya bisa dipahami oleh masyarakat awam. Seperti itu mungkin. Oke, berarti informasi yang disajikan itu menggunakan bahasa yang sederhana ya Pak ya, supaya Bahasa sederhana. masyarakat bisa mengerti. Ya, itu sih. Ya, bahasa sederhana dan dengan gambar. Iya. Nah, sehingga mereka lebih paham. Karena kalau misalnya dengan kata cuma dengan kata-kata atau tulisan, kadang bisa terlewatkan, tetapi dengan gambar itu ternyata lebih diterima dan itu memang sangat signifikan pengaruhnya. Masyarakat melihat dengan mereka melihat informasi yang kita keluarkan dengan gambar dengan ada perbedaan warna itu menjadi lebih tak lebih gampang mengetahui bahwa dan mereka sangat menyukai informasi dengan metode seperti itu dibanding mungkin kita keluarkan perakiraan dengan bentuk tabular. Nah, itu dengan tulisan itu yang sangat mungkin agak masyarakat awam tidak kurang eh, apa ya kurang tertarik. Tetapi dengan kita mengeluarkan informasi atau peringatan dini dengan bentuk gambar, kemudian disertai dengan kata-kata yang awam atau sederhana, dengan serta dengan gambar, itu ternyata menjadi apa memudahkan ya untuk masyarakat awam untuk mengetahui, oh ternyata ini gelombangnya kuning nih, harus hati-hati. Oh ini merah berarti sudah tidak bisa. Nah, itu yang sangat langsung selama ini kita alami bahwa itu ternyata sangat membantu. Oke Pak, baik. Terima kasih. Banyak sekali apa informasi yang kita dapat. Oke, eh, mungkin karena ada keterbatasan waktu ya Pak, dan saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas ketersediaan waktu Bapak untuk berbagi ilmu serta pengalaman Bapak sebagai Kepala Stamar Ambon. Ya, Dan juga saya dan juga rekan saya berharap informasi ini juga dapat bermanfaat dan juga memberikan wawasan untuk kedepannya mengenai meteorologi maritim ini, khususnya terkait yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu terkait sistem peringatan dininya dan juga tantangan bagaimana cara penyampaian informasi kepada masyarakat umum terkait informasi yang telah diolah oleh Stammer Bunte sendiri. Dan mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi Pak atas ketersediaan. sama-sama. Oke, mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau pertanyaan yang kurang berkenan selama proses wawancara ini. Dan juga
saya berharap mungkin nanti kita dapat bertemu lagi di kesempatan waktu yang lain, Pak. Oke, sekali lagi mohon maaf. Selamat pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, adik-adik Pak. udah. Makasih, Iya. Pak. Ya, terima kasih. Mm-mm. Iya, Iya. Saya izin live ya. Iya, Pak. Terima iya, kasih Pak. banyak, Terima Pak. Oke. kasih, Pak.